Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Waalaikumsalam lagi di warahmatullahi Andri Channel wabarakatuh. 3F Football. Oke, tapi kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan si Cuy ya. Halo, Teman apa saya kabar? di konten tema misteri, Betul. tema musik dan tema sepak bola juga ya. Oke, dan betul, mungkin kali betul, ini betul. saya akan ditemani dengan si Cuy yang sudah lama tidak ketemu. Katanya sibuk banget. Oke, Sibuk banget pokoknya. tapi pertama-tama jangan lupa dulu like, comment, and subscribe biar channel saya cepat mendapatkan followers ya. Oke, terima kasih. Oke, tanpa panjang lebar, kita tanya dulu si Cuy ini kemana saja selama dia pergi gitu kan. Katanya dia sibuk banget ya selama dia tidak datang ke konten saya gitu. Oke, Sibuk. Cuy, apa kabar? Baik. Kemana saja selama ini? Katanya kamu sibuk banget, kata orang sih, bukan kata saya. Kata orang kamu sibuk banget sampai susah dihubungi katanya, di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas gitu kan. Jadi susah banget kata orang juga, orang susah untuk mencari dia katanya. Jadi kemana saja sobat Cuy? Jelaskan kemana saja. Oke, silakan. Oke, jadi selama ini saya sibuk banget ya teman-temannya. Saya sibuk tidur. Karena saya saking malasnya kemana-mana karena cuaca panas, tidak punya pekerjaan, dan saya emang sekarang lagi senang dengan tidur bro. Dan namanya juga tidur juga kan tetap membuat badan lelah ya, jadi kan ya lusek gitu kan. Jadi saya emang lebih baik tidak kemana-mana kan. Saya bilang aja kepada orang saya sibuk tidur gitu kan. Oke, itulah alasan saya tidak bertemu dengan kamu dan mungkin tidak bisa mereview ya bahas sifatnya yang tadi kamu bahas. Oke, itu alasannya. Aduh, itu mah bukan sibuk atuh cuy. Itu mah malas, itu mah keblok. Dasar si cucunya kita kalau kuana terus pagi itu terbalik. Oke, langsung saja pada topik permasalahannya cuy ya. Jadi kita kan mendengar ya ada semacam isu, ada berita bahwa timnas Indonesia akan menambah ya pemain dari Belanda ya. Naturalisasi lah, pemain naturalisasi gitu kan. Betul. Dan caranya katanya ada 3 pemain yang nanti akan bermain untuk persiapan babak ketiga ya, kualifikasi Piala Dunia ya 2026. Oke. Mungkin kamu tahu atau berita yang lagi berkembang, atau kamu juga tahu mungkin siapa saja orang yang nanti akan, atau pemainnya akan nanti bermain dengan timnas Indonesia di babak ketiga nanti ya. Semoga menjadi semacam daya gedor yang baru atau semacam daya semangat baru ya. Memotivasi pemain yang lain gitu kan menjadi lebih hebat lagi. Oke, semoga kan mungkin kamu tahu siapa saja. Coba disampaikan kepada pemirsa di rumah. Oke, silakan. Oke. Ya, betul ya, ada isu atau berita berkembang bahwa akan ada 3 perekrutan baru untuk timnas Indonesia untuk mempersiapkan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Dan itu merupakan pemain-pemain yang cukup mungkin berpengalaman di Eropa ya. Jadi saya harapkan itu menjadikan semacam motivasi baru, semangat baru untuk timnas Indonesia. Itu mungkin yang saya ketahui tentang pemain yang mencoba nanti masuk ya ke timnas Indonesia untuk di babak ketiga, persiapan babak ketiga. Nanti kita akan bahas ya. Oke, silakan. Bisa dong sebutin siapa saja mereka, dan mungkin juga kita ingin tahu ya seperti apa mereka di klubnya masing-masing ya, sebelum nanti kita kan jangan sampai membeli kucing dalam karung ya. Cuma namanya besar saja tapi permainannya kalau biasa-biasa saja kan di Indonesia juga banyak bener. Pemain lokal dengan kualitas ya bagus tapi kurang kurang terlihat gitu kan. Jadi harus tetap diberi kesempatan untuk bermain, jadi pasti jadi lebih hebat ke depannya. Oke. Coba siapa saja mungkin banyak yang ingin tahu ya nama-nama pemain yang tadi kita bahas yang akan dicoba direkrut oleh timnas ya untuk bermain nanti di babak 3 ya, dinaturalisasi kembali. Oke, silakan. Oke, kita langsung saja pembahasan tentang pemain yang akan direkrut oleh timnas Indonesia ya untuk babak ketiga nanti di kualifikasi di Piala Dunia 2026 ya. Betul, emang banyak kabar yang berhembus ya. Emang katanya timnas Indonesia akan mencoba merekrut 3 pemain ya, dan mereka juga cukup berpengalaman di Eropa katanya kan. Apalagi ada pemain yang mungkin ada yang sudah pindah-pindah ya, meskipun itu dipinjam tapi merupakan tim yang bagus itu kan. Apalagi pernah ada klub yang menjebolkan sejarah bagi pemain hebat, seorang Batistuta itu kan. Oke, kita bahas satu persatu tentang siapa saja orang yang akan mungkin direkrut oleh timnas untuk bertanding ya di babak ketiga nanti di kualifikasi Piala Dunia. Oke. Jadi yang pertama itu ada Kevin Dix ya. Kevin Dix ya, ini pemainnya sangat berpengalaman dan dia merupakan back ya, atau bisa back kanan ataupun back tengah ya. Dan dia merupakan pemain kelahiran Oktober 1996 ya. Jadi 6 Oktober 1996 ya, berasal dari Belanda ya, Apeldoorn gitu kan daerahnya. Oke. Dan dia sebenarnya ini banyak banget ya pengalaman bermain di Eropanya ya. Dia sering banget pindah-pindah tapi emang dalam konsep pinjaman gitu, dipinjamkan. Oke.
Dan dia sebenarnya bermainnya itu klub waktu mulanya itu Pios Pasen ya gitu kan pada tahun 22 sampai 2004 ya. Lalu dia bermain dengan Vitesse juga ya di Liga Belanda sampai 2014. Lalu ini awal karirnya itu dia sebenarnya bisa disebutkan pemain hebat tuh waktu dia bisa dibeli oleh Fiorentina ya. Tapi sayang di Fiorentina dia tidak menjadi pemain itu ya, tapi dipinjamkan terlebih dahulu ya. Dia dipinjamkan ke Pioner, dipinjamkan ke Empoli gitu kan. Dan akhirnya di Aarhus GF tahun 2019 ya, dan akhirnya kembali lagi ke Fiorentina, dan akhirnya dia sekarang berlabuh di Copenhagen ya sampai saat ini ya. Itu mungkin bisa menjadi semacam pengalaman yang dibutuhkan oleh pemain Indonesia ya, dengan pengalaman bermain di Eropanya itu kan. Lalu ada lagi yang kedua namanya Ole Romeni ya, dan ini sebagai striker ya itu kan. Betul ya, emang kita sekarang emang membutuhkan seorang striker yang mungkin agak sedikit galak gitu kan, biar bisa minta golnya makin banyak gitu kan. Karena kan apalagi nanti kan persaingannya dengan Jepang, dengan Australia, dengan Arab Saudi, negara langganan Piala Dunia, akan berat ya, karena pertahanan mereka luar biasa ya, apalagi dengan Arab Saudi ya, dan Australia ya, dengan fisik badannya mungkin agak jauh dari kita gitu kan. Dan itu mungkin membutuhkan mungkin kecepatannya, kalau mengadu body kita pasti akan kalah gitu kan. Tapi mungkin dengan kecerdikan, dengan taktik yang hebat dan kecepatan mungkin bisa mengimbangi permainan dari Australia dan Arab Saudi ya. Tapi untuk Jepang kayaknya kita mungkin tidak sedikit berbeda ya, mungkin agak sedikit sama dalam hal fisik ya. Tapi mereka punya kecerdasan dalam bermain, itulah yang harus dipasudai dengan Jepang. Oke. Untuk Ole Romeni ini pemain kelahiran 20 Juni tahun 2000 ya, masih muda banget ya. Dan dia keturunan dari Medan katanya, dia dari Medan katanya keturunannya. Oke. Dan dia sekarang bermain sebagai striker di FC Emmen juga pernah gitu. Dia sekarang bermain di Utrecht ya. Dan dia bermain di Utrecht dan mungkin punya pengalaman, dia pernah mencetak hat-trick waktu kompetisi gitu kan di Utrecht ya. Jadi dia mungkin punya pengalaman, jadi semoga dia bisa membawa timnas Indonesia makin semangat ya dengan pengalaman dia bermain di Eropa. Tadi saya bahas ya di Utrecht, sekarang ya dia bermain di Utrecht. Oke. Lalu ada yang ketiga, Martin Faes gitu kan. Dia sekarang bermain di FC Dallas Amerika Serikat gitu kan. Dan dia juga mungkin pernah bertemu dengan seorang Lionel Messi ya di Liga Amerika gitu kan. Karena kita ketahui FC Dallas kan ada di Liga Amerika, dan Messi juga di Inter Miami sama di Liga Amerika. Oke. Martin Faes ini merupakan pemain kelahiran Belanda ya, di Nijmegen ya. Dia lahir pada tahun 14 Mei ya. Dia lahir pada tanggal 14 Mei tahun 1998. Oke. Dan saat ini tadi sudah saya bahas, dia bermain di Liga Amerika di FC Dallas ya. Dan sebenarnya FC Dallas ini sebetulnya merupakan kiper ya, mungkin dia bisa cukup dipertimbangkan karena dia juga katanya dibeli oleh FC Dallas juga karena faktor permainannya yang bagus gitu kan. Dan sampai dipermanenkan, tadinya kan dipinjam terlebih dahulu lalu dipermanenkan oleh FC Dallas karena performanya terus meningkat. Oke. Tapi sebenarnya Martin Faes ini sebelumnya sudah dicoba diajukan ya untuk jadi naturalisasi zaman sebelumnya ya, mungkin naturalisasi sebelumnya ya, tapi katanya ada hambatan karena dia pernah bermain waktu di timnas Belanda ya di usia 21 waktu itu ya. Jadi itu ada ketentuan regulasi dari FIFA yang tidak membolehkan kalau sudah bermain di liga yang negara yang lain tidak boleh bermain lagi di negara yang baru gitu kan. Tapi mungkin sekarang sudah diusahakan dan katanya sih udah fix ya, Martin Faes udah bisa menjadi warga negara Indonesia, dan kita patut bangga ya cara Martin Faes bermain di mungkin dibilang klub hebat gitu yang mau berpartisipasi dengan timnas Indonesia. Semoga timnas Indonesia ke depan makin hebat ya dengan datangnya pemain yang punya pengalaman di luar sana. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang 3 pemain yang akan dicoba direkrut timnas Indonesia ya. Dan semoga menjadi motivasi, menjadi semangat, menjadi semacam hal baik ya untuk timnas Indonesia ke depan. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Silakan dilanjut. Oke, semoga pemain-pemain tersebut bisa menjadi semacam motivasi baru ya, atau semangat baru ya, daya juang baru ya buat timnas Indonesia nanti di babak ketiga ya, khususnya menjadi semacam penyemangat ya bagi pemain-pemain lainnya. Jadi jangan semacam justru merubah chemistry yang sudah terjalin gitu kan, menjadi semacam sampai masalah baru gitu kan. Saya rasa itu tidak akan terjadi ya, karena kan Sintayong luar biasa ya dalam mencoba motivasi mereka ya, karena kan kita ketahui mereka juga kan banyak pemain baru ya kemarin ya, dimana Sintayong luar biasa bisa menyatukan beda konsep yang masing-masing pemain punya itu menjadi satu misi yang jadi masing-masing yang diinginkan oleh Sintayong ya. Akhirnya kan Indonesia masuk ke babak ketiga, alhamdulillah ya. Jadi semoga
Sintayong dapat apa namanya tuh meracik ya pemain dengan hebat, meracik pemain jadi luar biasa gitu kan. Dan itu harapan warga negara Indonesia pasti untuk Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Amin. Kita doakan bersama. Oke, sekian saja yang dapat saya bahas tentang pemain yang baru akan bergabung dengan tim Indonesia. Nanti diharapkan bisa menjadi pemain yang hebat. Amin kan? Amin. Dan memberikan semangat kepada pemain-pemain yang lain. Pasti. Mungkin saya dengan Suy pamit dulu. Nanti kita ketemu lagi di review bola ya. Review bola sekarang ya. Review bola selanjutnya dan kita doakan Indonesia menjadi pemenang ya nanti di babak ketiga, minimal up juga nggak apa-apa lah untuk lolos ke Piala Dunia itu kan. Amin. Amin. Saya Andri bersama si Cuy. Sampai jumpa lagi di review saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Oke.